Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa lagi, ketemu lagi dengan Mas Bro Tegal yang cengar-cengir cengengesan ya. Bodoh amat, yang penting tipu-tipu Anda akan mendidik Anda dengan sebaik-baiknya dan akan memberikan info-info yang penting-penting, juga technical analisis ya. Pokoknya semua di sini gunggung geprok ya. Akan saya ceritakan yang apa adanya, akan saya berikan teknikal yang gampang dengan tata bahasa yang mudah dimengerti, dan tentunya yang belum subscribe di subscribe, yang sudah ya saya ucapkan terima kasih. Ngosok dikit ya, ngosok haha. Ngapain kita bikin pusing-pusing ya? Kemarin udah pada cuan di SRP ya, nikmati cuan dulu ya, ambekan dulu, bernapas dulu, market itu diolah dulu, apalagi nanti malam weekend ini saya kasih sebelum teknikal ya, saya kasih strategi-strategi yang membuat Anda nanti akan lari-lari di jalanan, tapi ini lari-lari kegirangan, duitnya banyak, bukan yang itu yang kemarin-kemarin lari-lari yang stres. Enggak, kalau ini lari-lari ya, jalan-jalan lari-lari sama sang randa pirang. Jadi untuk technical analisis ini nanti akan saya jelaskan, dipahami supaya kesempatan emas ini, kemarin kan sudah cuan, kita cari apa namanya ya, koin yang akan kita investasikan jangka pendek, ingin di swing itu kan lama sekali, belum tentu ketemu koinnya apa supaya kita cuan. Nah ini yang lagi tren ya, yang lagi hoki, yang lagi jadi bahan pembicaraan, lagi tenar, lagi booming, lagi apa maning, itu di SRP. Jadi SRP ini masih banyak akan akan membuatkan kita cuan. Jangan buru-buru lembek kayak tempe mendoan, aduh turun, jangan begitu, santai. Ini permainan baru dimulai, permainan baru anget ya, belum apa-apa. Mereka itu ya sudah melihat bahwa SRP ini emas saat ini yang menjadi trending topik ya, bukan topik sebelah yang jelek. Jadi seperti ini ya, yang namanya uang itu enggak semudah langsung kayak kita meminjam pinjol, enggak. Uang besar, investor ya, well paus pelaku pasar ini sudah melihat peluang emas untuk SRP yang bertahun-tahun ya. Ada kasus sama SEC tiba-tiba menang, ini akan dijadikan investasi yang luar biasa SRP ini ya. Kalau sekarang kenaikan itu kan retail ya, yang ikut nimbrung di situ ya, karena news SRP itu ya. Kalau mereka enggak, strateginya nanti santai slow ya, para well itu slow, tapi sekali nanti meraup keuntungan berjuta-juta persen ya, jelas itu. Sementara naik sedikit, dinaikkan dikit aja sama well, nggak perlu banyak, kan seneng loh, dipancing, kitanya dipancing seneng, naik nih lumayan, TP ya. Habis pada TP terjual barang Anda sebagian, well mulai serok dikit ya. Kan kemarin kan tadi kan well masuk ya, naik, Anda serok ya, harga ikut naik, well masuk dikit ya, nanti dijual lagi dikit barang turun ya. Setelah turun serok, dia akan serok terus, nanti akumulasi terus, nanti habis itu naik tinggi, bang, Anda baru masuk, Anda sudah masuk di harga yang tinggi. Paus banting lagi, jebret, untung lagi, Anda masuk lagi, masuk ya. Nanti paus TP lagi ya, tambah turun, Anda kebingungan, CL lagi, ronde ketiganya paus sudah dapat barang murah, masuk besar-besaran, duel, sudah nggak TP lagi, biar harga di atas terus ya. Nah nanti makin komo, makin euforia, makin tinggi sampai halving, baru nanti di halving BTC baru nanti paus
TP. Itu skenario yang pertama. Yang kedua, karena ini investasi yang sangat menjanjikan di SRP, yang mana perbankan di seluruh dunia memakai teknologinya daripada SRP ke depan ya, ini akan menjadikan $10 itu dengan mudah ke depan, saya yakin. Tapi dengan jangka panjang ya, nggak besok atau lusa ditanyakan, sabar ya. Ini termasuk koin-koin yang cakep, harganya itu masih murah. Sekelas XRP kayak begini tuh $10 itu bisa kejangkau. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam kripto. Udah melihat fundamentalnya yang luar biasa ini ya. Jadi sabar kita, SRP ini perlu untuk di hold jangka panjang. Kalau mau kaya itu yang nggak mendadak, di hold jangka panjang melalui proses well itu kan dia pakai strategi. Itu pertama tadi strateginya. Yang kedua, well itu uangnya bukan sedikit, uang besar ya. Dia perlu siapan dana ya, nggak main jebret kayak Anda nabrak janda pirang cerot gitu, enggak. Penuh strategi ya, penuh riset, ada tata cara, aturan mainnya ya. Begitu sudah pada masuk, pelan ya, dengan perjanjian tertentu masuk, jebret, harga itu nanti akan melambung $1, $2, $3 terus ya. Jadi SRP nanti akhirnya jadi harganya jadi mahal. Bisa jadi nanti menjadi sejajar di bawah, bisa top 3 CMC. Itu bisa jadi, nggak main-main ya. Sekarang udah saya bahas untuk teknikal, ini diperhatikan ya. Untuk yang di Telegram tuh udah bolak-balik saya infokan. Ini memang psikologi seluruh trader di dunia itu menggunakan Fibonacci ya, ataupun Mas Bro saya pandu juga dengan Ichimoku, yang mana kalau Ichimoku ini ya, mumpung ada kesempatan ya, ini kan dia tertahan kemarin waktu naik tinggi, ini tertahan di sini nih ya. Ini yang saya garis ini di Fibonacci 06 ya. Kok turun lagi Mas Bro? Tenang ya, yang namanya market kalau nggak seperti itu langsung celeng begitu aja, itu namanya nggak sehat. Nanti sekali banting habis. Kalau ini kan SRP kan bukan barang banting-bantingan, yang mana kondisi SEC investasinya yang berinvest di SRP itu 400 triliun waktu itu. Kalau sekarang nggak cek lagi, mungkin udah berapa triliun lagi peningkatannya dengan kenaikan yang sebesar ini ya. Apalagi nanti ke depan setelah ini sudah dianggap nggak ada masalah dengan SEC, tentu harganya akan terbang. Yang dikatakan para pakar itu 4 kali lipat, 5 kali lipat itu dengan mudah, tapi ada prosesnya sampai tahun depan ya. Ini kan nanti, ini kan baru mulai, belum apa-apa ya. Ini kita lanjut lagi di Fibonacci 06 ini tertahan kemarin waktu tinggi itu ya. Kan banyak yang scalping, banyak yang TP, wajar lah ya, nunggu bertahun-tahun tiba-tiba naik kan kegirangan. Siapapun pengen TP kan boleh-boleh saja ya, merasakan cuan ya. Habis itu kan ini harga kan turun pun dia masih di harga 10 ribuan, nggak langsung ke bawah thread, nggak langsung ke bawah begitu aja turun main cerot begitu, enggak ya. Karena ini barang masih banyak yang hold, nggak main-main ya. Ini di Fibonacci 06 kemarin tertahan ya. Ini nanti paling rendahnya kalau mau masuk, karena ini Fibonacci 06 biasanya paling rendahnya di Fibonacci 07, berarti di areal ini nih ya, di areal ini. Tapi harus sabar, kalau di areal sini itu sampai ini kan penurunannya kan ini baru di harga 10 ribuan, masih di pertengahan Fibonacci. Ini pertengahan Fibonacci antara Fibonacci 06 dengan Fibonacci 07 ya. Arahnya ini di sini penentuan ya. Ini dari sini, ini nanti kalau sudah para paus sudah ngambil keputusan baik dananya sudah siap, karena ini sudah menjadikan barang yang luar biasa. Nanti tiba-tiba juga arah ke atas tuh langsung bisa terjadi, dengan waktu itu bisa terjadi, nggak main-main. Kan banyak yang baru dengar berita ini
baru juga banyak yang belum siapkan uang ya. Nanti para yang namanya kelas-kelas investasi dunia kelas besar itu kan uangnya diinvestkan di sana, diinvestkan di sini, dia riset yang di sana dicabut aja, kurang menguntungkan, ini SRP kedepannya akan luar biasa, pindah ke SRP aja. Kan cara mindahnya jual dulu, apalagi uang besar nggak langsung terjual, yang saham di sana mungkin saham di sini mungkin, jadi nanti akan bertahap. Kayak kita menanam jagung itu juga 3 bulan, nggak langsung besok ditanam besoknya lagi sudah panen. Tuh seperti itu, perlu waktu ya. Tapi yang jelas perlu waktu kan menjanjikan, bukan perlu waktu hanya dapatnya batu seperti koin pris, enggak ya. Ya sorry ya, SRP nggak kayak pris ya. Jadi ini nanti ya saya hapus dulu biar agak jelas gini ya, biar agak jelas. Kita mainkan lagi Fimbonya. Ini belajar juga kalau Fimbo nariknya dari bawah ya, kalau arahnya mau ke atas dari bawah, kalau arahnya mau ke bawah berarti dari atas nariknya ya. Ini kan pas sekali nih di sini nih ya, pas kali ini di sini nih pas ini ya. Jadi tertahan di 06. Penurunannya yang paling dalam itu di Fimbo 07 di harga 9.300 itu kalau turun ke bawah. Makanya gunanya DCE itu seperti itu ya. Kalau RSI nya ini memang sudah di atas ya, sudah di atas, tapi yang namanya fundamental itu akan lebih menang, juga bisa akan naik lagi ke atas. Nah ini perlu diperhatikan di sini ya. Ini nanti saya yakin dia akan sampai ATH, akan sampai ATH, walaupun nanti sampai tahun depan pas buleran ya, itu dia akan sampai ATH. Yang ini kan di belakang histori ini pun kan kasus ya, maksudnya dalam arti ini kasus ya, ini sama saya itu kasus di belakang ya, ini kasus ya. Harganya sampai 28.000 pada tahun 2021 itu, padahal kan kasus sama SEC ya. Apalagi ini kita menjadi pertimbangan kita, ini kasus sama SEC sudah usai, buliran yang akan datang yang biasanya ATH ini akan lebih dari pada ATH bro, yang sampai pakar-pakar itu, ahli ekonomi itu mengatakan sampai 4-5 kali lipat itu dengan mudah, kayak bom waktu tiba-tiba duar nanti ke depan. Dengan seiring waktu terpakainya teknologinya seluruh perbankan, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak naik 4-5 kali lipat. Tapi ingat, perlu waktu ya. Dilihat dari Fibonacci-nya ini sudah di kemarin kenaikan di Fimbo 06. Sekarang kalau mau ambil di harga 9.300 itu menunggu nanti, kalau nanti sampai, tapi saya nggak yakin akan sampai ke situ. Barangkali di harga sekian, ditahan di sekian dulu ya, biar retail pada takut barangkali turun lagi ya, kan begitu. Nanti tak CL aja, tak TP semua, mungkin kan seperti itu, well serok lagi lah. Ini penurunan paling dalam ya, ini kan juga ada di di ini di Ichimoku ini, yang ini Ichimoku yang ini nih ya, ini adalah support terkuat ya, support terkuat ini di harga 9 ribuan. Ini support terkuatnya di harga 9 ribuan. Kalau sampai di sini 9.000 saya yakin mantul ke atas. Kalau sampai turun di 9.000 ya, itu saya yakin akan ke atas. Dan ini dari awan Ichimoku yang hijau ini ya, ini menandakan ini bulan Desember ya, bulan Desember ini ya, ini menandakan bulan Desember ini ya, ini di bullish, areal bullish. Kalau yang namanya di awan Ichimoku yang awan hijau ini, ramalannya itu bullish ya, itu ke sana. Saya yakin nanti permainannya kan seperti ini. Masuk di 06 ini dia akan turun. Dia akan turun ke sini. Habis itu ini kan udah turun nih. Nah, ini penurunan sampai berapa nggak ada yang tahu, makanya gunanya DCE. Ini habis ini akan terbang lagi depan gini, jadi nggak langsung seleng gini ya. Ini kan ini udah bagus, ini udah bener,
sampai Bimbo 06 ya, reject, turun lagi nih ke sini nih ya. Ini diingat-ingat nih. Jadi ini yang kedua ini nanti dia akan terjebol, waktunya kapan nggak tahu ya, akan terjebol. Jadi akan terjebol di Bimbo 06, langsung akan masuk di Bimbo 05. Sekarang biar jelas sekali saya hapus kembali dulu. Ini skenario ya, skenario yang namanya juga skenario ya. Kita harus punya over, kalau nggak pakai skenario kita mau pakai apa skenario ya, itu yang namanya skenario nih ya. Ini tak kasih gambaran biar mendalam ya. Yang namanya market ya, ini begini nih, naik turun, naik turun, naik turun ya. Di sini biar kelihatan tuh namanya sehat. Kalau market tuh gini nih, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, itu sehat. Nah ini di sini skenario yang akan terjadi, ini sudah sampai di Bimbo 06 terinjek, ini kan turun nih. Ini penurunannya kita nggak ngerti sampai di mana loh ya, belum tentu sampai sini loh ya. Ini nanti akan masuk ke atas lagi, ini bisa terinjek lagi seperti ini, bisa langsung pump gini. Nah baru ini di Bimbo 05, Bimbo 05 nanti kalau arusnya kuat sekali demandnya, dia akan langsung ke atas ya. Kalau enggak pasti ada yang TP lebih sehat lagi seperti ini, dia akan turun lagi membentuk seperti ini lagi ya, segini lagi baru naik lagi, sama nanti berikutnya seperti itu lagi ya, baru akan naik lagi. Nah ini yang hati-hati ini di sini nih ya, ini yang areal merah ini ya, areal merah ini sudah harus hati-hati ya, tandanya berhati-hati, nggak usah terlalu berambisi. Berarti nanti di harga 23 ribuan, kalau nanti sampai di harga 23 ribuan ini mampu menjebol ya, maka dia akan 5 kali lipat, itu sudah terbuka lebar, namanya dia sudah akan melewati, melebihi daripada ATH baru. Artinya apa? Segera untuk 5 kali lipat itu akan terjadi. Alasannya Mas Bro, berikan penjelasan yang sebenarnya kalau Anda bingung seperti ini ya. Anda pernah lihat Cardano? Cardano itu baru ada hard fork ya waktu itu ya. Itu yang Cardano harganya di bawah 30.000, tiba-tiba sampai 4 ya, sampai 48.000 atau 42.000, nanti saya cek ya. Itu tiba-tiba kenaikannya tinggi banget ya, melebihi daripada ATH nya, lanjut harga ATH baru. Nah ini SRP yang market cap-nya lebih gede ya, yang apa namanya utilitasnya lebih jelas lagi, yang habis pertarungan dengan SEC ya, yang selama ini terpendam nggak naik-naik tapi holdernya kuat, banyak yang percaya, termasuk koin legendaris, maka akan melampaui daripada ATH itu dengan sangat mudah. Kita contoh, kita bandingkan dengan Cardano, kita lihat dengan Cardano ya untuk membuktikannya ya. Sebentar ya, kita ketik dulu baru kita masuk, santai ya. Nah ini Cardano, ini untuk gambaran kita Cardano ini ya. Kita ambil yang jalinya di sini nih ya. Ini nih Cardano ini waktu itu masih di harga waktu 2021 ini di sini ya. Jadi ini dibuang aja, Ichimokunya dibuang dulu biar lebih jelas. Hari ini santai aja, santai ya. Nah kita gunakan Mbah Bimbo karena kita juga tadi main Mbah Bimbo ya, main Mbah Bimbo, Mbah Bimbo Naji. Gini, ini gambarannya gini ya. Waktu itu tahun 2000 ya, 21 tepatnya
ya bulan Februari Cardano itu harganya 19.400, itu di sini 19.400 waktu bulan Februari ya. Ini di sini nih, kelihatan nggak posisi di sini ya. Habis itu dia naik lagi pas 10 Mei tahun 2021 ya, 10 Mei tahun 2021 itu harganya menembus sampai 35.000. Nih di sini nih, di garis merah. Garis merah ini kan hati-hati ya, tandanya udah tinggi, bahaya. Begitu longsor ke bawah ya, pas bull market tahun 2021 tepatnya di Agustus ya, di September mulai terbang tinggi. Ini di sini nih ya, sampai harga 40 ya, 42.000 lah, 43 ribuan di sini, 43 ribuan ya. Nah ini bisa melewati daripada ATH itu 3 kali. Ini yang ATH pertama, ini di tahun yang sama loh ya. Ini ATH kedua di sini, kedua, ini ATH ketiga ya. Jadi yang saya sebutkan tadi, ketika nanti SRP mampu melewati garis yang merah ini, Fibonacci 02, maka dia akan melanjutkan kenaikan, lepas landas bisa 4-5 kali lipat. Saya rasa paham ya penjelasannya ya. Jadi seperti itu ya. Kita kembali lagi ke SRP ya, ini sebagai gambaran Cardano untuk meyakinkan bahwa itu kenaikan dengan Fibonacci itu seperti itu, apa namanya, gambaran naiknya dengan indikator Mbah Fimbo itu seperti itu. Kita kembali lagi ke SRP nya ya. Jadi ini yang saya saya buang dulu, kita ngobrol santai ya. Kalau kita melihat daripada kita garis lagi dengan Fibonacci lagi, oke, pas kali ini ya. Ini kenaikan baru awal bro, baru awal. Hati-hati, ini koin yang akan yang akan membuatkan Anda cuan nanti ya. Jadi hati-hati ya. Kalau punya uang itu waktunya kalau kita turun kita masuk, turun kita masuk ya, daripada beli koin yang belum jelas juntrungannya. Jadi ini bisa diinvestasikan sampai bull run yang akan datang. Barangkali ini baru orang-orang yang belum berpikir, aduh saya nggak beli ya waktu di harga 10 ya, nggak harga 10.000 ya, nggak tahunya sekarang pas bull run, ih gila ya sampai 50.000 ya itu SRP ya. Itu bisa terjadi, yang namanya ini udah ibaratnya lepas landas ya dari SEC ya, mau bilang apa lagi. Yang jelas jangan main-main. Ini kan ini lagi bermain di sini ya, bermain di sini, biasa bermain ya, naik turun di sini, nanti akan melanjutkan lagi sampai sini, akan melanjutkan lagi. Waspada kalau di sini TP dulu, nanti masuk lagi di bawah lagi dikit, pasti akan seperti itu. Baru pang, ayo kalau sudah melewati daripada 02 Fibonacci 02 ini, target terakhir bisa lewati dari ini, sudah 4-5 kali lipat sudah dipastikan. Itu aja ya, saya rasa itu untuk gambaran TA nya dan fundamental daripada XRP yang sangat luar biasa ini sudah saya jelaskan. TA nya juga seperti itu, naik turun hal yang biasa. Untuk jangka panjangnya SRP saya pastikan akan 4-5 kali lipat, itu pasti akan terjadi dengan jangka waktu sampai tahun depan, sampai bull run, karena sudah nggak ada aral rintangan ya, godaan ataupun apa namanya cobaan untuk SRP, yang mana tinggal nunggu waktu aja untuk ngebom prit itu ya. Ngebomnya itu nggak prit ya, tit kita kentut tuh ya. Ya jadi nanti ngebomnya bung kayak ban tronton yang meletus ya. Itu seperti itu ya. Saya rasa sudah jelas semua, sudah paham semua, yang mana TA nya sudah saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang gampang ya. Jadi
fundamentalnya juga sudah saya jelaskan pula, apalagi yang perlu dijelaskan nggak ada lagi ya. Anda tinggal sabar, kemarin sudah cuan, tinggal nunggu waktu. Saya jelaskan sekali lagi, ini mumpung oret-oretannya sudah saya hapus ya, walaupun nggak ada bimbonya ya, Mas Bro bisa ya, yang namanya bikin anak aja bisa, apalagi ngurusi tarik menarik garis sama oret-oretan. Barang kasat mata, barang kelihatan ini seperti ini jalannya kripto. Itu nggak ada yang kayak gini tuh, nggak ada kayak gini tuh, nggak ada. Ini yang namanya barang aceng kalau begitu ya. Ya saya hapus lagi, jadi nggak ada model begitu ya. Semua akan begini nih ya. Semua akan gini ya, naik turun. Itu yang sehat seperti ini ya, naik turun. Nih yang sehat seperti ini ya, gini ya, paham ya? Ya paham, jelas, gamblang, nggak bingung, nggak kacau, nggak lari-lari. Waduh, dikasih tahu margiah. Bercanda mulu Mas Bro ya. Sudah cukup ya, yang belum subscribe di subscribe, yang sudah saya ucapkan terima kasih ya. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, makan nasi bukan makan batu ya. Tentunya perlu uang rokok untuk main main trading scalping ya. Jadi terima kasih banyak ya, yang ambil yang positifnya, yang buruknya Anda jangan ambil, dibuang ya. Mungkin hanya itu aja ya. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.